Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shalom sahabat Morning Grace, hari ini kita akan belajar satu ayat Alkitab yang mungkin sudah fenomenal di telinga kita. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami dapat merenungkan kembali firman-Mu. Biarkanlah Bapa kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang terus membuahkan roh-roh kehidupan yang baik. Kami serahkan doa yang jauh dari kata sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Hari ini kita akan belajar dari satu ayat yang mungkin sudah terdengar di telinga kita, yaitu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab mengajarkan kita bahwa setiap individu itu berharga dan pantas dicintai berdasarkan kasih Tuhan yang tanpa syarat, bukan karena prestasi atau kelayakan manusia semata. Tetapi seringkali kita sebagai manusia itu punya patokan dan mempersempit kasih itu dengan wishlist, syarat, kriteria, ketentuan, harapan, goals untuk dicintai atau mencintai, diterima atau menerima. Sehingga ketika kita tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, kita merasa kecil, minder, overthinking, insecure, kurangku di mana, salahku di mana, kenapa aku seenggak layak itu. Dan pada akhirnya kita akan menyalahkan Tuhan, kita akan fokus dengan kekurangan kita dan tidak melihat sesuatu yang berharga yang telah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Jadi dari perikop tersebut ada 3 kebutuhan utama manusia terkait dengan perasaan kita, yaitu yang pertama adalah dihargai. Perasaan dihargai dalam Alkitab memiliki pemahaman bahwa kita diciptakan, kita dipilih, dan kita dikasihi oleh Tuhan bahkan ketika manusia mengabaikan kita, menganggap kita remeh, tidak menghargai kita dalam hal apapun, dan lain sebagainya. Bahkan dalam Alkitab menyatakan dalam pribadi Yesus, kita harus tetap menghargai orang lain dalam keadaan kita sendiri tidak dihargai. Yesus sendiri adalah contoh dari tidak dihargai. Firman Tuhan mengajarkan bahwa meskipun manusia tidak menghargai, Tuhan melihat dan akan memberikan upah bagi yang tulus melayani. Maka dari itu, fokuslah pada rencana Tuhan di dalam hidupmu dengan kasih dan kerendahan hati. Yang kedua adalah dimiliki. Ketika kita ditolak, kita cenderung merasa tidak memiliki pengharapan. Kita berpikir bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup menarik, dan tidak cukup penting. Iblis ini sangat memahami betapa kuatnya rasa tertolak untuk menghancurkan harga diri kita. Ia tidak selalu menyerang kita secara langsung untuk membuat kita menyangkal Tuhan. Tapi seringkali ia menyerang kita melalui emosi kita, melalui perasaan kita yang sering disebut dengan hopelessness, membuat kita percaya bahwa kita tidak diinginkan bahkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah Daud. Dalam Mazmur 27-nya, ia tahu betul bagaimana rasanya ditolak oleh sekitarnya. Sejak muda ia mengalami penolakan, bahkan ditolak oleh ayahnya sendiri. Ditolak oleh Raja Saul, dihianati oleh sahabatnya sendiri. Menjadi orang Kristen itu tidak membuat kita hidup tanpa masalah. Mengikut Kristus tidak membuat kita hidup dalam baik-baik saja. Mengikut Yesus tidak menghindarkan kita dari patah hati. Mengikut Yesus tidak membuat kita lepas dari pergumulan atau penolakan. Seperti identitas diri, kejiwaan, finansial, rekan kerja atau pertemanan, dan lingkungan sosial. Meskipun mengalami penolakan demi penolakan, jangan biarkan rasa tertolak itu menguasai kita. Tapi tetap bersandar pada Tuhan, percaya bahwa penerimaan Tuhan itu jauh lebih daripada penerimaan manusia. Yang ketiga adalah rasa berdaya. Kelemahan dan ketidakberdayaan adalah hal yang tidak diinginkan setiap orang. Sebab orang yang lemah biasanya dianggap sebagai objek penderita. Namun firman Tuhan mengajarkan prinsip yang berbeda, bahwa ketika kita menyadari ketidakberdayaan justru menjadi pintu untuk kita merasakan kuasa Kristus. Di sini ada 2 tokoh Alkitab yang salah dalam menghadapi keberdayaan. Yang pertama adalah Raja Saul. Raja pertama bangsa Israel ini, ia tidak taat kepada Tuhan. Seseorang yang punya kekuasaan, jabatan, harta, responnya akan sombong jika salah, terhanyut dalam zona nyamannya. Yang kedua adalah Yunus, menunjukkan respon yang salah
ketika merasa tidak berdaya untuk mengubah nasib Niniwe karena merasa tidak mampu mengemban tugas sebesar itu. Bukannya taat, Yunus ini lari dari panggilan Tuhan ke Tarsis. Tindakannya ini adalah bentuk ketidaktaatan dan upaya untuk menghindari kehendak Allah. Bangkitlah, terus perbaiki diri, dan jalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan punya rencana yang indah setiap hidup kita. Kemudian ada tokoh gereja bernama Billy Graham. Ia adalah seorang evangelis Amerika yang terkenal di abad ke-20. Ia dikenal karena khotbahnya yang berapi-api, persahabatannya dengan banyak presiden Amerika Serikat pada saat itu, misi pengabarannya yang besar. Dia pernah mengalami penolakan dalam hidupnya. Ketika di usianya yang masih muda, memutuskan untuk melayani Tuhan, ia mendaftarkan di sebuah sekolah Kristen yang terkenal ketat pada saat itu. Namun di awal studinya, ia mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Akhirnya pihak sekolah menilai bahwa Billy Graham ini sebagai siswa yang kurang berprestasi, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa ia tidak akan menjadi apa-apa dalam pelayanannya. Namun ia tidak membiarkan rasa tertolak itu menghancurkannya. Sebaliknya, ia menyerahkan hidup kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memakai dirinya. Pada akhirnya, Billy Graham menjadi penginjil yang membawa jutaan orang kepada Kristus. Apa yang dapat kita pelajari dari Billy Graham ini? Ia memahami bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada bagaimana orang lain menerimanya, tetapi pada bagaimana Tuhan menerimanya. Poin-poin saya ringkaskan untuk sahabat Morning Grace. Yang pertama adalah kita fokus pada kemampuan diri sendiri dengan sikap rendah hati. Yang kedua, selalu ingat bahwa identitas diri kita adalah sebagai anak Allah, bukan identitas standar dunia. Yang ketiga, jangan berlarut-larut tenggelam dalam perasaan tertolak. Bangkit dan pandang Tuhan. Yang keempat, Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui kelemahan kita. Jadi Yesus sendiri sudah memberikan contoh bahwa Ia mencintai kita tanpa syarat dan tanpa batas. Bukan mau atau akan, tetapi Ia sudah melakukannya. Buktinya Ia mengorbankan nyawanya sendiri di kayu salib. Supaya kita mendapatkan privilege atau benefit hidup kekal bersama dengan Bapa kita di surga, Ia menjamin keselamatan bagi umatnya. Tuhan mana yang mau lahir ke dunia dan serupa dengan manusia selain Yesus? Tidak ada. Jikalau Sang Pemilik surga mencintai kita apa adanya, maka kita juga layak dicintai apa adanya. Jadi jangan putus asa, bangkit. Masih banyak kejutan yang indah yang Tuhan taruh di hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali betapa besar dan indahnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami membawa setiap hati yang patah, setiap hidup yang tertolak, setiap pribadi yang tidak pernah dihargai, setiap jiwa yang tidak berdaya ini kiranya Bapa, biarkan kasih-Mu yang memuaskan kekosongan hati kami dan menyembuhkan luka hati kami. Jangan biarkan kami memiliki akar pahit terhadap sesama kami. Ajari kami mengasihi dan mengampuni. Ajari kami mengerti bahwa waktu-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih sudah menganggap kami begitu berharga. Ajari kami untuk seturut dengan kehendak-Mu. Mungkin Tuhan menurut kami waktu-Mu terlambat, tapi bagi Engkau waktu-Mu lah yang terbaik. Kami menyerahkan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati